Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sedulur-sedulurku sebangsa dan setanah air, semoga dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apa. Jumpa lagi bersama channel Jagat Mataram Official. Salam NKRI harga mati Nusantara milik kita. Terkait kemarin dilakukan diskusi halakoh ya di Benda Kerap Cirebon, memutuskan bahwa jalur nasab Sunan Gunung Jati itu bukan dari Bani Pahlawi, akan tetapi dari Musa Al-Kadim Al-Bukhari ya. Ini berdasarkan manuskrip kuno ya, Kesultanan Cirebon, yaitu keluarga Dalem ya. Karena ada pernah terjadi geger geden ya, yaitu sejarah yang terkenal dengan namanya sejarah petang ya di Sultanan Cirebon ya. Tujuannya apa adalah Belanda membelokkan sejarah, yaitu dengan bekerja sama dengan beberapa keluarga Sunan Gunung Jati, duriatnya, yaitu dengan mendoktrin agar Sunan Gunung Jati ini dibelokkan ya untuk masuk ke Bani Pahlawi. Akan tetapi diskusi kemarin ya di Benda Kerep membatalkan ya bahwasanya Sunan Gunung Jati itu dari jalur Musa Al-Kadim Al-Bukhari, bukan dari jalur Bani Pahlawi. Jadi manakala ada diskusi nasab ya Sunan Gunung Jati ya, yaitu dzurriat Wali Songo ya, Sunan Gunung Jati, besok pada tanggal 27 Agustus di Kesultanan Banten itu hanya mengisbatkan ya, yaitu tidak memulai dari awal lagi diskusi, tapi untuk menyetujui dan mengesahkan apa yang menjadi keputusan di Benda Kerep, bahwasanya jalur nasab Sunan Gunung Jati itu lewat Musa Al-Kadim Al-Bukhari, bukan dari jalur Bani Pahlawi. Untuk selengkapnya mari kita tonton ya dialog antara Gusmar dan Gus Abbas. Silahkan disimak. Oke, saya kira agenda yang akan diadakan oleh panitia di Banten besok adalah, kalau tidak salah saya kemarin wawancara dengan ketua panitianya, Bagus Imam Ibrahim, diantaranya adalah ingin membahas terkait satu nasab dari Sunan Gunung Jati sendiri, dan kedua nasabnya Pak Alawi. Padahal setahu saya terkait nasabnya Sunan Gunung Jati sudah dibahas di Benda Kerep Cirebon beberapa waktu yang lalu. Kalau menurut Gus Abbas sendiri bagaimana terkait rencana pertemuan Banten itu? Oke, Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wala quwwata. Pertemuan di Banten ini, di Kesultanan Banten ini adalah merupakan follow up daripada pertemuan yang ada di Benda Kerep. Jadi masalah nasab Sunan Gunung Jati itu sudah kita musyawarahkan di Benda Kerep. Adu data, adu manuskrip, dan juga sejarah juga dibongkar semuanya. Pada waktu itu keluarga semuanya kumpul. Juga ada perdebatan karena dari beberapa keluarga juga ada yang mempertahankan Ba'alwi, bahwa Sunan Gunung Jati dari Ba'alwi. Setelah diadu argumentasi dan adu data semuanya, dapat disimpulkan bahwasanya nisbat Sunan Gunung Jati itu yang asli dipegang oleh keluarga-keluarga dalam, keluarga-keluarga asli keturunan Sunan Gunung Jati. Itu yang keluarga sepuh
dan dari kesultanannya sebelum ada pengaruh Belanda itu adalah nisbatnya ke Said Musa Al-Kadzim. Kemudian ada sejarah yang disebut dengan di Cirebon itu sejarah peteng. Nah, di dalam sejarah peteng lah itulah terjadi satu pergeseran sejarah kecirebonan, khususnya nasabnya Sunan Gunung Jati. Ada beberapa keluarga yang bekerja sama dengan Belanda dan didoktrin oleh Belanda, yang sebetulnya keluarga itu bukan terah asli daripada sultan sepuhnya. Maka dari itu manuskrip atau data-data yang ada di Cirebon yang berkaitan dengan Sunan Gunung Jati dengan data Ba'alwi itu adalah di situ dikatakan tanda tangannya itu bukan tanda tangan daripada keluarga dan keluarga dan keturunan asli sultan, terah asli sultan. Jadi jelas di sini ada satu penekanan dari Belanda. Sehingga ada beberapa orang keraton yang masuk ke dalam keraton dalam rangka menjaga keraton. Ketika ditekan oleh Belanda, maka disungguh dia itu menulis nasab Sunan Gunung Jati yang disesuaikan dengan keinginan Belanda supaya tidak terjadi apa-apa. Tetapi nasab Sunan Said Musa Al-Kadzim pun tetap dipegang, dipelihara keluarga-keluarga. Inilah semuanya terungkap semua. Dan sejarahnya tidak sesederhana ini, tetapi sangat luar biasa pada waktu di Banten, dan pada akhirnya di Banten itu mengisbatkan bahwa Sunan Gunung Jati itu bukan Ba'alwi, tetapi Sunan Gunung Jati itu positif Said Musa Al-Kadzim sesuai dengan data-data juga yang ada di Ampel dan ada di mana-mana, banyak sekali, dan data semakin banyak bermunculan. Ternyata itu Said Musa Al-Kadzim, jadi Al-Kadzimi Al-Bukhari. Nah, kemudian pertemuan selanjutnya rencananya mau dimantapkan, itu rencananya kita mau di Keraton Kanoman. Tetapi kata beberapa kawan mengatakan diminta di Banten, maka diadakan di Banten. Maka sebetulnya kalau seumpama kita menilik daripada asal pertemuan yang ada di Banten ini, asal dari benda kerap, berarti di Banten ini bukan dalam rangka membicarakan nasab Sunan Gunung Jati, tapi dalam rangka memantapkan isbat Sunan Gunung Jati pada Said Musa Al-Kadzim. Karena sudah pada waktu pertemuan di Benda Kerap sudah terjadi munadharah yang sangat luar biasa, debat diskusi yang sangat luar biasa, dan itu tidak mungkin akan diulangi di Banten. Jadi ini harus jangan sampai terjadi pengulangan lagi sehingga terjadi mundur. Jadi rencananya kita pada waktu mau di Kanoman itu rencananya adalah untuk memantapkan untuk isbat Sunan Gunung Jati ke Musa Al-Kadzim. Jadi artinya lebih didalami lagi. Nah, kemudian digeser ke Banten, maka kita juga ingin seperti itu. Jadi kalau sumpana pertemuan di Banten itu tidak mengisbat Sunan Gunung Jati, tidak memantapkan Sunan Gunung Jati kepada Said Musa Al-Kadzim, berarti ini tujuan ini tidak nyampe, atau ini mungkin ada pergeseran, ada yang digeser lah, tapi tidak sesuai dengan amanat yang awal, yaitu adalah dari Benda Kerap, itu semacam itu.